Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai mendeskripsikan perbedaan individu dan aplikasinya dalam pendidikan. Adapun saya selaku moderator, yaitu atas nama Usman dengan NIM 190101093. Baik, saya selaku pemateri pertama atas nama Juhaimi, NIM 190101080. Baik, saya selaku pemateri kedua atas nama Zatul Afifah Syam dengan NIM 190101087. Baik, saya selaku pemateri ketiga atas nama Rahmawati dengan NIM 190101068. Baik, saya selaku pemateri keempat atas nama Siti Nur Anissa, NIM 190101074. Ya, itulah tadi nama-nama pemateri. Selanjutnya marilah kita menyaksikan dan menyimak materi yang akan dijelaskan. Oke. Baik, materi pertama yaitu mengenai pengertian individu dan karakteristiknya. Pengertian individu adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang sejak lahir, bahkan sejak masih di dalam kandungan ibunya. Manusia merupakan kesatuan psikofisis yang terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan itu merupakan sifat kodrat manusia yang harus mendapat perhatian secara sesama. Karakteristik individu. Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Natur merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan karakteristik individu dalam hal fisik, mental, dan emosional pada setiap tingkat perkembangan. Hal itu akhirnya membentuk suatu pola karakteristik tingkah laku yang dapat mewujudkan seseorang sebagai individu yang berkarakteristik berbeda dengan individu-individu lainnya. Sekian. Baik, materi kedua yaitu konsep dasar perbedaan individu. Individu pada umumnya memiliki kesamaan. Namun demikian, masing-masing alat indera individu tidak sama bentuk dan ukurannya. Tangan dan kakinya, rambut dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan tersebutlah yang kemudian diterjemahkan sebagai perbedaan individu. Perbedaan individu berkaitan dengan pembahasan dalam psikologi kepribadian yang membahas tentang perbedaan-perbedaan persamaan secara psikologi antar individu dalam lingkungan sosialnya. Hal ini sangat penting dikaji dan dipahami oleh guru, disebabkan salah satu karakteristik pembelajaran yang efektif adalah proses pembelajaran yang memerhatikan dan merespon kebutuhan siswa. Selain itu, proses pembelajaran akan terlaksana dengan baik apabila guru mampu mengerti, memahami, dan memerhatikan perbedaan-perbedaan siswa dalam hal kemampuan, kesepian dan kematangan, dan kecepatan belajarnya. Perbedaan individu merupakan sebuah kenyataan tentang adanya perbedaan-perbedaan pada setiap siswa. Perbedaan-perbedaan tersebut meliputi fisik maupun psikologis dengan berbagai macam variasi dan jenis yang akan memengaruhi proses belajar dan pembelajaran. Hasilnya, keberhasilan maupun kegagalan proses pembelajaran akan terlihat dalam bentuk prestasi belajar dan perilaku siswa sebagai hasil belajar. Artinya, prestasi belajar yang baik menunjukkan adanya proses belajar dan pembelajaran yang baik. Sebaliknya, proses belajar dan pembelajaran yang kurang baik akan terlihat dari mayoritas prestasi belajar siswa yang kurang memuaskan. Itulah materi kedua. Dan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri ketiga. Selanjutnya yaitu area perbedaan individu. Yang pertama, sumber-sumber perbedaan individu. Perbedaan yang muncul pada individu kembar identik menunjukkan bahwa perbedaan antara satu individu dengan individu yang lainnya yang merupakan sebuah kepercayaan. Banyak pihak berpendapat tentang penyebab munculnya perbedaan-perbedaan pada setiap diri manusia.
Namun demikian, secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi penyebabkan munculnya perbedaan individu adalah faktor bawaan dan faktor lingkungan. Yang pertama yaitu faktor bawaan. Faktor bawaan ini disebut juga sebagai faktor keturunan, yaitu merupakan faktor biologis yang diwariskan melalui mekanisme genetik dari generasi ke generasi, sehingga individu suatu memiliki potensi sejak lahir di dunia. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan, perkembangan individu tidak saja ditentukan oleh faktor bawaan lahir, tetapi juga ditentukan oleh pengaruh lingkungan di sekitarnya. Misalkan saja, anak yang lahir di keluarga yang kaya akan berbeda perilaku dengan anak yang terlahir di keluarga yang miskin. Pertumbuhan dan perkembangan anak amat dipengaruhi oleh lingkungan di mana anak tersebut berada. Dalam lingkup kajian psikologi pendidikan, secara garis besar, faktor-faktor yang menyebabkan munculnya perbedaan individu adalah perbedaan lingkungan alam dan perbedaan lingkungan sosial. Yang pertama yaitu lingkungan alam atau lingkungan yang statis. Yang kedua, lingkungan sosial atau lingkungan yang dinamis. Yang ketiga, individu siswa dalam proses pembelajaran. Perbedaan individu sudah pasti akan mendampak pada tingkat kecepatan, metode, dan aktivitas siswa dalam belajar dan mengikuti proses pembelajaran. Oleh sebab itu, guru perlu memahami dengan baik kondisi dan karakter belajar siswanya. Program-program pengajaran berbasis perbedaan individual tersebut dirancang terutama berkaitan dengan tingkat kecepatan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Baik, itulah tadi penyampaian dari kelompok kami. Semoga teman-teman bisa menyimak dan memahami apa yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eits, jangan lupa Like. Comment, share. and subscribe. Oke deh.